Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal istifada wal ifada wal intifa'a wan naf'a wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa nawaina kama nawahu salafuna shalihun. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Risalatul Mu'awanah, yang mana yang lalu beliau penulis kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad telah memberikan muqaddimah, menasihati kita tentang anjuran dan perintah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta telah dikutip satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Maka selanjutnya beliau katakan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila qawlihi wa qad wasafa Allahul mu'minina fi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa qaddama wasfahum bihi fi ba'dil mawadi'i 'ala al-iman wa fi ba'dihha 'ala iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan di banyak sekali tempat tentang sifatnya orang-orang yang beriman, bahwa sifat mereka salah satunya adalah senantiasa ada pada diri mereka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang sifat ini tidak hanya disebutkan di satu ayat dua ayat saja, tapi di banyak tempat. Bahkan kata beliau, di beberapa tempat didahulukan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebelum menyebutkan tentang mendirikan sholat, sebelum menyebutkan tentang menunaikan zakat dan hal-hal yang lain sebagainya. Maka adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar pada diri seseorang ini adalah merupakan ciri adanya iman di dalam diri orang tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lidah Nabi Daud alaihi salam, melalui lidah Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Sebab apa? Sebab mereka bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. Apa kesalahan mereka? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak pernah saling mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh mereka satu sama lain. Jadi ternyata umat terdahulu dalam ayat ini disebutkan Bani Israel dilaknat melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Daud dan Nabi Isa, sebab mereka saat terjadi kemungkaran di antara mereka tidak pernah ada saling mencegah,
tidak pernah ada saling mengingatkan, tapi mereka semuanya saling membiarkan kemungkaran itu. Walaupun masing-masing melakukan kemungkaran yang berbeda, yang satu melakukan kemungkaran yang berbeda, mereka menganggap itu urusan diri masing-masing dan tidak punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Sebab itulah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian kepada suatu azab. Takutlah kalian, kita ini disuruh takut. Takut terhadap apa? Terhadap suatu azab, yang azab ini saat turunnya nanti tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi al-bala ya'ummus salih wa talih. Bala itu akan merata kepada yang soleh dan yang talih. Apa itu talih? Talih itu yang tidak soleh. Jadi kita ini kalau goda anak kecil, kalau pengen bilang dia soleh, sebut saja soleh, nggak usah dipelet-peletkan. Anak toleh, jangan. Toleh itu artinya nggak bagus soalnya. Toleh pakai to, itu artinya tidak soleh, nakal, membangkang, pakai to, toleh. Jadi kalau mau bilang dia soleh, bilang aja soleh, anak soleh gitu. Cuman kan kadang kita begitu, kalau gurau sama anak bayi kan, ngomongnya dipelet-peletkan, maksudnya tuh biar menghibur dia, biar lucu. Anak toleh, jangan sebut toleh. Toleh artinya nggak bagus. Al-bala, bala yang Allah turunkan, ya'ummus salih wa talih, akan menimpa kepada yang soleh dan yang toleh. Yang nggak ikut-ikutan berbuat dosa akan ikut kena bala. Seandainya ada tsunami datang, itu apakah yang tenggelam hanya yang maksiat saja atau yang taat juga kena? Yang taat juga tenggelam. Seandainya hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadi kabut asap berminggu-minggu atau bahkan kadang berbulan-bulan, ini yang kena infeksi saluran pernafasan bukan hanya yang maksiat saja, yang taat-taat juga kena. Seandainya sekarang ada penyakit, ada virus dan lain sebagainya, yang kena virus bukan hanya yang berbuat maksiat saja, yang taat-taat juga kena. Kenapa terjadi seperti ini? Adanya pembiaran. Saat terjadi kemaksiatan, yang tidak bermaksiat membiarkan. Budaya amar ma'ruf dan nahi mungkar benar-benar sudah hilang dari kehidupan kita, sehingga kita menganggap saat ada seseorang yang amar ma'ruf kepada kita, atau ada orang yang nahi mungkar kepada kita, kita menganggap itu sebagai satu bentuk ikut campur dengan urusan orang lain. Kita tersinggung, kita tidak terima, kita merasa direndahkan, kita merasa dianggap nggak tahu apa-apa, sehingga dengan lancangnya kita katakan, kau ini tahu apa, sok-sok ngasih tahu apa. Kamu itu tahu apa, kok sok-sok ngasih nasihat. Udahlah, urusin dulu diri kamu. Bahkan lebih buruknya lagi, saat ada orang yang amar ma'ruf atau nahi mungkar kepada kita, kita mengungkit kesalahan yang ada pada dirinya. Seandainya dia mengingatkan kita tentang sholat, kita ungkit kejelekan yang ada pada dirinya dalam hal yang lain. Anak sendiri waktunya sholat keliaran kemana-mana dibiarkan, sok-sok ngasih tahu orang untuk sholat. Lihat ini jeleknya. Saat amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah benar-benar hilang, jangankan di orang lain, bahkan dalam diri kita sendiri pun kita alergi dengan ini. Padahal tidaklah ada satu nabi pun, tidaklah ada satu rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi ini kecuali kepada umatnya yang mereka lakukan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kerjaannya para nabi, itu kerjaannya para rasul, dan itu yang dilanjutkan oleh para ulama.
Kalau seandainya kita membenci amar ma'ruf nahi mungkar, jangan-jangan naudzubillah, orang yang benci dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini, jangan-jangan kalau dia hidup di zamannya Nabi atau dia hidup di zamannya para rasul, dia akan berada pada barisannya orang-orang munafik yang menyembunyikan iman seolah-olah dia beriman dan percaya, padahal dalam hatinya sama sekali tidak suka dengan hal tersebut. Dalam hatinya sebenarnya nggak terima. Dalam hatinya sebenarnya benci dengan nasihat-nasihat itu. Jangan-jangan begitu. Kenapa? Para ulama ini pewarisnya Nabi. Sebagaimana dia bersikap begitu kepada para ulama, ya berarti seandainya dia hidup di zaman Nabi pun, dia akan bersifat dengan sifat yang sama kepada para Nabi dan para Rasul. Makanya sampai Allah peringatkan, wattaqu, takutlah kalian, fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada suatu azab yang turunnya azab itu tidak hanya akan menimpa kepada yang zalim saja, yang tidak ikut zalim ikut kena. Lah coba kalau sudah musim PPKM seperti ini, apa yang disuruh tutup yang dosa saja, yang baik-baik pun kena suruh tutup juga. Yang baik-baik pun ya kena susah juga kerjanya, susah juga jualannya, susah juga kehidupannya, merata ke semuanya. Padahal mungkin awal mula terjadinya ini semua karena sebagian ada yang berzina, sebagian ada yang dengan leluasa minum khamar, sebagian ada yang menganggap enteng meninggalkan sholat, sebagian ada yang dengan santainya keluar rumah tanpa menutup aurat, sebagian membiarkan adanya pergaulan bebas di kalangan anak-anak mudanya. Semuanya diam. Akhirnya sudah tidak terbendung lagi sudah. Azab tidak tertahan lagi. Orang-orang soleh yang mendoakan pun kadang-kadang doanya egois. Doa hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Umat gak didoakan. Waktu minta ampunan sibuk untuk dapat ampunan bagi dirinya sendiri. Umat gak didoakan. Jadi jangankan mengingatkan, kadang doakan saja tidak. Menunjukkan bahwa di dalam hatinya memang benar-benar tidak ada kepedulian kepada umat ini. Nabi SAW pernah mengancam. Dalam hadisnya beliau katakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak pernah mementingkan, yang tidak pernah memperdulikan urusannya umat Islam, ya maka orang ini bukan bagian dari umat Islam. Enggak peduli dengan apa yang terjadi kepada umat, enggak peduli dengan apa yang terjadi pada umatnya Nabi Muhammad ini. Dulu di masa itu ada salah satu dari keturunan Nabi SAW yang menangis di tempat tinggalnya. Ditanya sama teman-temannya, wahai imam, engkau menangis kenapa? Ada keluargamu yang meninggal? Tidak. Ada hartamu yang hilang? Tidak. Atau kamu kena suatu musibah? Bukan, kata beliau. Lalu kenapa engkau menangis? Beliau katakan, ya, ada orang berbuat zina. Terus ditanya, yang berbuat zina siapa? Orang jauh di ujung negeri sana. Saya barusan dengar kabar, di sana ada orang berbuat zina. Keluarga Anda? Bukan. Kerabat Anda? Bukan. Atau murid Anda? Bukan. Itu bukan siapa-siapa saya. Tapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya sedang membayangkan betapa sedihnya hati Nabi kalau mendengar kabar ini. Dan saya sedang membayangkan betapa kecewanya hatinya Nabi waktu mendengar kabar ini. Maka bagaimana mungkin saat Nabi saya kecewa, lalu hati saya merasa baik-baik saja? Bagaimana mungkin saat Nabi saya bersedih, lalu hati saya merasa baik-baik saja? Saya pun ikut tersedih gara-gara itu. Mereka di masa itu seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di masa itu semuanya Islamnya maju, pesat, berkembang, kuat, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia merubah kemungkaran itu. Dihentikan kemungkaran itu. Level yang paling tinggi biyadih, dengan kekuasaannya.
dengan kemampuannya, dengan kesanggupannya. Kalau dia adalah orang tua, siapa yang ada di bawah kekuasaannya? Anaknya, istrinya, orang-orang yang mau mendengar omongannya. Kalau ada kemungkaran di bawah pada orang-orang di bawahnya, dia rubah dengan kekuasaan yang dia miliki. Kalau dia adalah seorang guru, siapa yang ada di bawah kekuasaannya? Murid-muridnya, staf-stafnya, pegawai-pegawainya. Seandainya dia adalah pemimpinnya, maka dia punya wewenang untuk mencegah kemungkaran itu terjadi. Kalau seandainya dia adalah seorang pejabat, seorang bupati, gubernur, presiden, bahkan level yang paling tinggi, maka setiap orang yang ada di bawah wewenangnya, yang kalau dia perintahkan pasti akan tunduk, pasti akan patuh, dia punya kewajiban untuk menghentikan itu. Kenapa? Dia punya kuasa. Dia punya kekuasaan tersebut. Dia punya. Ini level yang paling tinggi. Makanya tidak ada yang bisa amar ma'ruf dan nahi mungkar yang lebih dahsyat dan lebih hebat kecuali pejabat. Kenapa amar ma'rufnya mereka yang lebih dahsyat? Mereka tinggal buat keputusan, tanda tangani, resmikan, jalan sudah. Semua yang ada di bawah pemerintahan saya, toko-tokonya dilarang menjual minuman keras, diresmikan. Kabupaten saya kabupaten yang bebas miras. Sudah cukup dengan tanda tangan, sak kabupaten gak ada yang jual miras. Lihat betapa hebatnya nahi mungkarnya. Yang kerja di kantor saya, seandainya dia kepala kantor, waktu sholat wajib sholat berjamaah. Urusan ikhlas nggak ikhlas dudi, yang penting dia sholat loh. Kenapa demikian? Saya tidak mau nanti di akhirat dituntut. Ada karyawan saya yang meninggalkan sholat gara-gara pekerjaan atau tugas yang saya berikan kepadanya. Waktunya sholat, saya kasih jeda yang lebih panjang. Biasanya istirahat makan siang itu berapa menit? 1 jam, saya kasih lebih 1 jam setengah. Sempat makan, sempat sholat, sempat istirahat. Saya nggak mau nanti di akhirat dituntut gara-gara kerja sampai ada yang meninggalkan sholat. Kalau nggak salah, dulu saya pernah cerita. Kita di Singkawang itu kan ada satu toko buku ya. Nggak usah saya sebutkan, nanti endorse. Soalnya endorse dengan saya ini harganya mahal. Ada satu toko buku di Singkawang itu kan, lihat. Bahkan yang non muslim masuk situ pakai yang pendek-pendek nggak boleh masuk. Kalau mereka pengen masuk situ harus ngikutin aturan sana. Minimal seandainya non muslim, roknya atau celananya minimal di bawah lutut. Di atas itu nggak boleh masuk. Mereka mau nggak mau patuh. Lihat terserah wewenang saya, toko saya. Toko buku waktu itu, toko buku saya, terserah saya, ini wewenang saya. Lihat, ini adalah salah satu contoh amar ma'ruf dengan kekuasaan. Ya wewenang kita, terserah kita dong. Terserah kita yang punya kuasa di situ. Kecuali kita nggak punya kuasa, ada level yang kedua. Fa in lam yastati, jika dia tidak bisa dengan kekuasaannya, fa bilisanihi, maka dia harus amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran dengan lidahnya, dengan ucapannya. Kalau ini nggak perlu kekuasaan, nggak perlu yang punya jabatan, nggak perlu yang punya kedudukan. Siapapun pasti bisa menyampaikan. Kalau ada kemungkaran terjadi di depannya, siapapun pasti bisa ngomong, pasti bisa. Nggak harus nunggu kekuasaan kan? Kita bisa nyampaikan. Sudah jelas waktunya sholat, seandainya sudah azan berkumandang. Ada orang nih kayaknya musafir, tidur di pojokan masjid sebelah situ. Nampaknya belum sholat orang ini nih nampaknya. Kan kita nggak harus jadi pengurus dulu untuk hanya mengingatkan, Pak, udah waktunya sholat nih Pak, nampaknya Bapak ini belum sholat. Kita nggak harus jadi pengurus dulu, kita nggak harus jadi ulama dulu, kita tidak harus jadi pejabat dulu. Untuk nahi mungkar yang seperti ini dengan lidah, setiap orang dari kita punya kemampuan. Nanti akan kita sebutkan di bawah tingkatan-tingkatan ada orang kok ninggalkan amar ma'ruf itu bagaimana dan seperti apa keadaannya, nanti kita sebut. Kita baca dulu hadisnya. Dan yang ketiga kata Nabi, fa in lam yastati, dan kalau dia masih tidak bisa juga, hanya untuk mencegah kemungkaran cuman dengan ucapan, cuman dengan ngomong masih nggak bisa juga,
fabiqalbihi, harus dia membenci atau mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau sudah dengan jabatannya, dengan kekuasaannya dia tidak mencegah kemungkaran, dengan lidahnya dia tidak mau mencegah kemungkaran, minimal hatinya harus ingkar. Ingkar itu bagaimana? Hati nggak boleh ridho kalau melihat ada kemaksiatan di depan mata. Hati nggak boleh mengamini, hati tidak boleh mengiyakan, apalagi sampai bilang nggak apa-apa. Nauzubillah. Ar-ridho bil ma'siyah, ma'siyah. Itu rumusnya. Kita ridho dengan kemaksiatan, maka ridhonya kita sama dianggap bermaksiat juga. Kalau seandainya hati pun sudah tidak ingkar, padahal kata Nabi ini sudah paling lemahnya iman. Hati mengingkari, ini sudah paling lemahnya iman. Ternyata nggak ingkar juga hatinya. Pertanyaannya, masih tersisa nggak iman di dalam hatinya? Ada orang nggak sholat, gimana nih hukumnya orang nggak sholat? Nggak apa-apa lah, yang penting nggak ganggu orang. Loh ini gimana ini urusannya? Ada orang nggak tutup aurat, gimana hukumnya orang nggak tutup aurat? Ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan. Nggak bisa nggak apa-apa, tetap kita katakan haram hukumnya buka aurat. Cuman proses untuk berubahnya memang harus pelan-pelan. Seandainya ada seorang wanita berhijrah atau pengen berubah, nanya ke kita, Ustadz atau Bang atau Pak, saya ini pengen berubah, tapi saya ini masih belum bisa nih untuk tutup aurat. Tempat kerja saya belum bisa untuk menerima perempuan yang tutup aurat, masih harus buka kerudung terus. Macam mana ya? Jangan sampai kita katakan, ayo sudah, nggak apa-apa buka kerudung dulu, hati-hati. Itu haram, nggak boleh. Tetap kita katakan buka aurat itu tetap dosa, tetap haram. Tapi kalau kamu memang belum bisa tinggalkan itu, tobat kepada Allah, minta kepada Allah agar senantiasa mengampuni dosa kamu dan segera memberikan solusi agar bisa kerja di tempat yang di situ kamu bisa tutup aurat. Yang penting jangan sampai keluar dari mulut kita, dan yang keluar dari mulut kita itu adalah gambaran yang ada di dalam hati kita bahwa kita rela atau ridho dengan kemungkaran tersebut. Hati-hati, tidak boleh ridho dengan kemungkaran, jangan. Maka kita nggak punya kekuasaan dengan lidah, tidak sanggup kita ucapkan dengan lidah, dengan hati harus ingkar. Lagi di jalan, lihat ada saudari kita seorang muslimah yang harusnya mulia dan dimuliakan, ternyata keluar tanpa tertutup auratnya. Hati kita ini harus ada rasa, tergoresnya itu harus ada rasa. Sampai di sini beliau katakan, kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya ada seseorang dizolimi atau dicela sehingga dia berubah wajahnya, dia marah, dia emosi karena dizolimi dan dicela, tapi waktu melihat kemungkaran gak ada rasa sakit yang sama seperti rasa sakit waktu dia dicela tadi. Tidak ada rasa kecewa yang sama waktu dia melihat kemungkaran sebagaimana dia kecewa waktu dirinya dicela tadi. Maka dalam hal ini dia sungguh sudah menganggap berarti agamanya tidak jauh lebih penting daripada urusan pribadinya sendiri. Berarti agamanya dianggap gak ada nilainya sama dia. Agamanya dianggap ya gak ada harganya. Saat agamanya ditinggalkan, dilecehkan, atau syariatnya diinjak-injak, tidak dipakai, hatinya gak ada tersinggungnya sama sekali. Berarti kan menganggap itu tidak berharga. Contoh, ada orang datang ke rumah kita, gak ada adab, masuk sandalnya naik sampai ke ruang tamu, masuk tak ada salam, kan gitu ya. Bajunya ndak sopan, gak pakai baju bahkan mungkin, sampai dalam rumah teriak-teriak ini itu dan sebagainya, mecahkan gelas, nepuk meja dan sebagainya. Kita tersinggung, Anda ini siapa? Kok nggak ada adab gitu di rumah saya? Tapi begitu kita melihat ada orang yang sama di rumah Allah, nggak ada adab, nggak ada akhlaknya, ngotor-ngotorin rumahnya Allah,
Rumahnya Allah yang harusnya wangi, harum, dibikin baunya jadi nggak sedap seandainya. Atau naik sampai ke atas pakai sepatunya atau pakai sendalnya ngotor-ngotorin masjid. Kok di hati kita nggak ada tersinggungnya? Ya berarti memang di hati kita anggap rumah kita tuh lebih mulia daripada rumah Allah. Kan begitu gambarannya. Gitu juga aturan. Waktu kita punya aturan, lalu aturan kita dilanggar, kita kecewa. Waktu kita punya perintah kita tidak ditaati, kita tersinggung. Tapi pada saat ada perintah Allah dan aturan Allah dilanggar, kita tidak tersinggung. Berarti jangan-jangan kita ini menganggap aturan kita di hati kita ini lebih tinggi kedudukannya daripada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering marah kan, seandainya ada mungkin adik kita atau anak kita atau kerabat kita perintahkan ini, dia nggak ngikut. Kita suruh itu, dia nggak nurut, kita tersinggung. Tapi pada saat melihat dia melanggar perintah Allah, dia nggak nurut dan kita biarkan saja, berarti kan kita menganggap yang penting kamu nurut saya, nggak nurut Allah nggak apa-apa. Kan secara nggak langsung bicara begitu. Maka sampai ke tahap itu, saat kita terbiasa membiarkan hati kita ini adem ayem saja melihat kemungkaran, akan terus berlanjut kepada penyakit yang lebih jauh lagi. Menganggap agama ini nggak penting lagi, menganggap agama ini nggak mulia lagi. Makanya sampai disebutkan dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hati yang bertakwa itu ciri-cirinya apa? Dia agungkan syiar-syiarnya Allah. Hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan Allah pasti di hatinya diagungkan, dimuliakan. Apa cirinya diagungkan? Kalau ada yang melecehkan, dia pasti tersinggung. Kalau ada yang tidak menghormati, dia pasti tersinggung. Walaupun mungkin gak bisa mengungkapkan, tapi di hatinya ada rasa sakit itu. Nah, yang seperti ini hadirin, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang punya hati, tapi gak banyak hati yang Allah titipkan rasa tersinggung di dalamnya waktu agama ini dihinakan. Banyak yang diciptakan di dalam dirinya ada hati, tapi sedikit yang di dalam hatinya waktu ada syariat dilanggar, dia tersinggung, dia kecewa, dia cemburu, dia punya kepedulian. Gimana ya caranya biar besok orang di sini sholat? Gimana ya caranya biar generasi muda ini selamat? Gimana ya caranya biar zina ini habis? Gimana ya caranya biar khamr ini hilang? Gimana caranya gimana? Terus itu menjadi kekhawatiran yang ada pada dirinya. Dan ini adalah mengikuti apa yang ada pada Nabi SAW. Kita mengikuti Nabi dalam 3 hal. Surah, sirah, sarirah. Surah itu zahirnya. Secara zahir kita ikuti Nabi. Berpakaian, auratnya sampai mana batasnya, berwangi-wangi, adab dan lain sebagainya. Itu surah, zahir. Yang kedua, sirah. Dalam hal apa? Jalan hidupnya. Bagaimana Nabi hidup, apa yang beliau gunakan sepanjang umurnya, dikorbankan untuk apa? Ini sirahnya. Jalan hidup beliau, beliau habis umurnya untuk berjuang untuk agama. Ini namanya sirah. Yang ketiga, sarirah. Apa itu sarirah? Hatinya, kegelisahan-kegelisahannya, keresahan-keresahannya. Apa sih yang selama ini jadi kegelisahan Nabi? Umatnya. Apa yang selama ini jadi kekhawatiran Nabi? Umatnya. Maka kalau kita bisa punya kegelisahan yang sama, bisa punya kekhawatiran yang sama, dan kita bisa punya rasa keinginan yang sama untuk menyelamatkan umat ini sebanyak-banyaknya dari neraka dan memasukkan sebanyak-banyaknya ke surganya Allah, maka kita pun telah meniru Nabi dalam hal sarirah. Bukan hanya surahnya saja, bajunya kayak bajunya Nabi, gampang, tinggal dibeli. Atau sirah, perjuangannya saja, nggak mungkin perjuangannya akan seperti Nabi kecuali kalau sarirahnya mengikuti seperti apa seperti apa yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia benih-benih amar ma'ruf nahi mungkar timbulnya dari kecemburuan yang ada dalam hati. Kita tidak boleh ridha dengan kemaksiatan. Kemudian selanjutnya beliau katakan, wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, kalian perintahkan yang ma'ruf dan kalian cegahlah kemungkaran.
Atau kalau kalian nggak mau amar ma'ruf dan kalian tidak mau nahi mungkar, kata Nabi, au la yushakannallah au la yushikanna atau la yushakanna wallahu alam, atau Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian iqaban minhu, azab atas kalian meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar tadi. Dan salah satu dari bentuk azabnya juga adalah tsumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Kalian berdoa, doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk azab dan hukuman saat kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Doa minta sukses enggak sukses-sukses. Doa minta sehat enggak sehat-sehat. Doa minta kaya enggak kaya-kaya. Doa minta dapat jodoh makin jauh malah. Doa minta anaknya soleh nggak soleh. Ini kenapa ini? Salah satu hukuman iqabnya bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa? Doanya tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh perhatikan ayatnya. Waktu Allah perintahkan kita berdoa, ayatnya tuh nggak putus. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Tapi lanjutkan dong ayatnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi kalau pengen doanya terkabul, falyastajibu li, mereka juga harus menyambutku. Menyambut apa maksudnya? Mereka sambut perintahku dengan ketaatan. Mereka sambut laranganku dengan ditinggalkan. Mereka sambut aturan-aturanku dengan mereka pegang teguh aturan itu, jangan sampai dilepaskan. Setelah itu, wal yu'minu bi, mereka harus iman, harus percaya kepada aku bahwa aku bisa kabulkan doa-doa mereka. Kita kadang-kadang berdoa, tapi kita sendiri yang rontokkan doa itu. Dengan cara apa? Kita tidak istijabah. Doa sambil maksiat. Ibarat seperti kita mendownload lagu, habis itu sambil di-download, sambil dipencet cancel, tes. Nggak jadi downloadnya, putus. Yang biasa download paham. Entah download video, download lagu, processing nih. Walaupun kecepatannya laju nih, 100 MB per second seandainya. Mimpi kali ya 100 MB per second ya. Laju. 1 giga hanya dalam waktu sekian detik. Waktu sudah 98%, tinggal masuk ke handphone kita, kita pencet tombol cancel. Jadi masuk nggak? Nggak jadi. Walaupun sudah 98%. Kita doa, ini proses download. Doa, ya Allah berikan ini, berikan itu. Sudah hampir diturunkan, sudah hampir diberikan, kita pencet tombol cancel, batal. Apa tombol cancelnya? Maksiat habis itu. Atau makan haram habis itu. Atau zalim habis itu. Atau salah satunya nggak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini adalah tombol cancel yang sekian banyak yang akhirnya menyebabkan apa yang kita minta tadi tertahan untuk dikabulkan kepada kita. Dalam hadis yang lain Nabi katakan, laisa minna, bukan bagian dari kami, man lam yarham shaghirana, yang tidak sayang kepada yang lebih kecil, wa yuqir kabirana, dan tidak hormat kepada yang lebih tua, wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan tidak mau amar ma'ruf dan tidak mau nahi munkar. Kata Nabi, bukan bagian dari kita. Yang pengen dianggap bagian dari kami, kata beliau, berarti kepada yang lebih kecil dia sayang, kepada yang lebih tua dia hormat, dan kepada orang lain dia amar ma'ruf nahi munkar. Wa'lam, dan ketahuilah. Isyanya berapa menit lagi? 3. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena selanjutnya nanti pembahasannya agak panjang. Apa hukumnya amar ma'ruf nahi munkar? Apakah fardu kifayah atau fardu ain, setiap orang melihat kemungkaran harus nyampaikan dan sebagainya? Nah,
Ini nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terus kapan kita boleh untuk tidak amar ma'ruf? Ada kalanya diperbolehkan. Kapan kita diperbolehkan untuk tidak nahi mungkar, atau bahkan kadangkala wajib untuk tidak nahi mungkar? Loh, ini gimana ini? Kok malah harus nggak nahi mungkar? Iya, bagaimana keadaannya? Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang lebih detailnya lagi hukum-hukum dan pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk kita mengamalkan ilmu yang telah kita miliki, dan Allah mudahkan kita untuk menjalankan semua yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan semua yang telah Allah larang kita melaksanakannya. Allah mudahkan kita menjadi hamba yang soleh. Allah mudahkan kita menjadi hamba yang taat. Allah mudahkan kita menjadi hamba yang istiqomah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita yang terucap atau yang tidak terucap, yang ada di dalam lidah kita atau yang kita simpan di dalam hati kita. Semua hajat-hajat kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, dan semua umat Islam, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa mereka, dan Allah wujudkan hajat-hajat mereka. Allah angkat penyakit-penyakit mereka, Allah jaga kesehatan mereka, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan semua kesulitan-kesulitan, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad